Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafid Pandetama dari kelas 12 IPA 4. Nama saya Muhammad Amiruddin dari kelas 12 IPA 4. Kami ingin mempersembahkan Presentasi Mega Rangkuman PAI. ya. Pertama, berpikir kritis. Ini merupakan dalil nakli dari berpikir kritis, yaitu surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله في قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kandungan ayat. Di kedua ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, pertama, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah pada ciptaannya. Kedua, bahwa terdapat pergantian siang dan malam. Dan yang terakhir, tanda-tanda penciptaan tersebut hanya dapat diperhatikan dan dimengerti oleh orang-orang yang berpikir, atau di sini orang-orang yang memiliki sifat ulil albab. Lalu ciri-ciri ulil albab. Pertama, mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang ulil albab adalah orang-orang yang dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan anugerah akal, mereka senantiasa mengingat Allah dalam segala ciptaannya. Kedua, mereka senantiasa bersyukur kepada Allah. Seorang yang memiliki sifat ulil albab senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyadari nikmat dan anugerah penciptaan. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Nusantara ini tidak lepas kaitannya dari para cendekiawan Muslim dan ulama-ulama Muslim yang memiliki sifat ulil albab. Strategi dakwah para penyebar agama Islam di Indonesia berdasarkan tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah perdagangan. Para pedagang datang dari daerah Arab, India maupun Cina menyebarkan agama Islam dengan menawarkannya ketika berdagang di daerah Nusantara. Kemudian yang kedua adalah perkawinan, yaitu di mana para pendatang dan pedagang Arab tadi ingin dinikahi atau ingin menikahi orang lokal, dan orang lokal tersebut harus masuk ke agama Islam sebagai syarat untuk menikahi. Mengapa
hal tersebut menjadi salah satu cara yang efektif dalam menyebarkan agama Islam karena orang-orang lokal tertarik untuk menjadi istri dari saudagar-saudagar Islam tersebut karena dapat menaikkan status sosial tentunya. Kemudian syarat masuk Islam mudah, hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan setulus hati tanpa upacara-upacara yang dapat membebani secara finansial. Kemudian tahap ketiga adalah pendidikan. Pendidikan keagamaan ditingkatkan dengan cara membuat surau di daerah Sumatera misalnya, kemudian ada pesantren di daerah Jawa, pesantren. Salah satu pesantren pertama didirikan oleh Wali Songo, dikenal dengan sebutan Ngampel Denta di daerah Ampel, didirikan oleh Sunan. Kemudian yang keempat adalah tasawuf. Tasawuf adalah metode dakwah yang telah yang merupakan campuran atau asimilasi atau akulturasi dari ajaran Islam dan kearifan lokal tanpa melanggar syariat Islam. Tujuannya adalah agar orang-orang lokal yang sudah memiliki kepercayaan sebelumnya, misalkan Hindu atau Buddha, tertarik untuk masuk Islam. Kemudian ada strategi dakwah melalui kesenian. Yang kelima, kesenian digunakan sebagai metode mengajarkan ajaran Islam. Sebagai contoh, Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit untuk mengajarkan kisah-kisah Islami yang diselipkan dalam hikayat atau sastra Ramayana. Lalu yang keenam ada strategi dakwah melalui bidang politik, di mana para pemimpin Nusantara, kerajaan-kerajaan di Nusantara, diislamkan oleh para ulama dengan cara diplomasi, bukan melalui peperangan. Selanjutnya. Ya. Tokoh-tokoh yang pada era 1400 sampai 1600 yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo adalah 9 wali atau 9 dewan wali. 9 wali atau dewan wali. Karena makna Songo bisa menjadi 9 atau Sangha berarti dewan. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah pendatang dari daerah Sunan Gresik adalah wali yang menetap di wilayah Gresik. Nama lainnya adalah Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ada Sunan Ampel, atau nama lainnya adalah Raden Rahmat. Kemudian ada Sunan Bonang. Sunan Bonang juga berdakwah menggunakan media seni. Kemudian ada Sunan Derajat. Setelah itu ada Sunan Kudus. Selanjutnya ada Sunan Giri. Yang ketujuh ada Sunan Kalijaga, merupakan anak dari Tumenggung Wilatikta, pemimpin Kadipaten Tuban. Selanjutnya ada Sunan Muria, anak dari Sunan Kalijaga. Dan yang ke-9 ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati juga merupakan keturunan dari Raja Pajajaran. Ya. Selanjutnya. Kerajaan Islam di Nusantara. Di daerah Sulawesi terdapat kerajaan Talo dan Goa. Di Maluku ada Ternate dan Tidore. Sedangkan di Pulau Jawa, kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Demak. Kemudian di Aceh ada kerajaan Samudra Pasai dan Perlak. Dan masih banyak kesultanan Islam lainnya di wilayah Indonesia. Selanjutnya. Masuknya agama Islam di Indonesia berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Pertama, masuknya agama Islam di Aceh dan sekitarnya. Terdapat perbedaan pendapat mengenai kapan pertama kali Islam masuk ke Aceh.
Pendapat yang pertama adalah Islam masuk Islam masuk ke Aceh pada abad ke-7. Hal ini didasarkan pada dugaan bahwa saudagar-saudagar dari Arab datang ke Aceh dan menyebarkan agama Islam. Dan hal ini disetujui pada seminar sejarah tahun 1978. Ini juga merupakan alasan mengapa Aceh disebut Serambi Mekah. Lalu ada pendapat kedua, itu pendapat di mana Islam dibawa ke Aceh pada abad ke-13. Hal ini didasari pada catatan Marco Polo, seorang pengelana dari negeri Persia kalau saya tidak salah. Di mana dalam catatan Marco Polo disebutkan bahwa ada kerajaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh seorang sultan bernama Maraslo. Italia seperti ya. Lupa tadi, maaf. Oh, Italia ya, sorry, maaf. Oh ya, Italia. Lalu ada teori masuknya agama Islam di Pulau Jawa. Hampir semuanya sepakat bahwa Islam di Pulau Jawa mulai menyebar dari daerah Jawa Timur. Dan ketika itu digawangi oleh Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, di kota Gresik. Lalu, selain Sunan Gresik, Wali Songo juga sangat berperan tentunya dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Kemudian yang ketiga adalah, teori yang selanjutnya adalah masuknya agama Islam di Sulawesi dan Maluku. Islam masuk ke Sulawesi dan Maluku dan meninggalkan bukti era abad 16 sampai abad 18, itu ada hadirnya Kesultanan Goa dan Talo. Selanjutnya. Organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Organisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah organisasi yang merangkul seluruh umat, bukan hanya forum ulama. Jadinya Majelis Ulama Indonesia tidak dimasukkan ke dalam list ini. Yang pertama adalah Syarikat Dagang Islam. Syarikat Dagang Islam didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo pada tahun 1905 atau 1911. Tujuannya adalah untuk mempersatukan pedagang Islam dalam berbisnis dan berdagang agar utamanya dapat menyaingi pedagang Cina, setahu saya. Kemudian ada sebelum saya pindah ke Jamiat Khair, Syarikat Dagang Islam akhirnya beralih fungsi bukan hanya untuk menyaingi pedagang Cina, tapi benar-benar merangkul seluruh umat Islam. Bahkan ketika dipimpin oleh Cokro Aminoto, Syarikat Dagang Islam bertransformasi menjadi partai Islam, Partai Syarikat Islam. Kemudian ada Jamiat Khair. Jamiat Khair didirikan oleh Sayyid Muhammad Al-Fakhir bin Syihab pada tahun 1905 di Jakarta. Lalu ada Persyarikatan Ulama, didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911 di Majalengka. Kemudian ada Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Tujuan dari Muhammadiyah adalah mendidik dan memurnikan ajaran Islam ketika itu. Dan juga sampai saat ini masih demikian. Organisasi Islam yang bergerak di lembaga pendidikan, di lingkup pendidikan. Kemudian ada Al-Irsyad. Al-Irsyad didirikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Syurkati pada tahun 1914 di Bandung. Yang terakhir adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1926 di Surabaya. Dan ini merupakan organisasi dengan anggota terbanyak, organisasi Islam dengan anggota terbanyak di Indonesia. Selanjutnya.
Hikmah perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah tentunya sebagai pelajaran. Pelajaran bagaimana tokoh-tokoh dahulu uh, dapat menyebarkan agama Islam, baik pemimpin maupun para ulamanya. Yang kedua adalah tentunya menambah ilmu pengetahuan mengenai bagaimana cara tersebarnya dan bagaimana karakter umat Islam ketika Islam pertama kali menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Lalu yang ketiga, yang ketiga adalah jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Perkataan dari Insinyur Soekarno. Lalu yang keempat adalah mengambil inspirasi. Menjadikan contoh cara dakwah para ulama-ulama terdahulu yang mereka dapat menyebarkan Islam dengan luas tanpa menggunakan kekerasan maupun kejaman terhadap umat lain. Oke, selanjutnya masih terkait dengan salah satu strategi penyebaran Islam di Indonesia, yaitu hukum pernikahan dalam Islam. Pengertian dan tujuan. Pertama, pernikahan memiliki tujuan, yaitu pertama, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah itu sendiri artinya keterangan fisik, mawaddah artinya rasa cinta yang terbangun antar pasangan, seperti ketika pasangan memiliki kekurangan, mereka saling peduli. Dan warahmah, atau kasih sayang, perasaan berbuat baik yang dimiliki oleh manusia terhadap segala hal. Dan yang kedua, ada mendapatkan keturunan. Dan yang ketiga, terakhir, yaitu menghindari perzinahan. Syarat dan rukun pernikahan. Untuk calon suami pertama, harus beragama Islam, bukan muhrim dengan calon istri. Ketiga, tidak terpaksa. Keempat, tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah. Ya. Dan untuk calon istri pertama, beragama Islam, seperti tadi, dan bukan muhrim, sama seperti tadi. Dan ketiga, tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah. Dan yang keempat, tidak sedang melakukan haji atau umroh. Syarat dan rukun pernikahan. Untuk wali pertama, harus beragama Islam, dewasa, balik, soleh, berakal dan adil, dan laki-laki. Untuk saksi, harus beragama Islam, kedua harus dewasa atau balik, ketiga soleh, keempat berakal dan adil, dan yang terakhir bisa mendengar. Terdapat dua macam wali nikah. Pertama, yaitu wali nasab dan wali hakim. Jika tidak ada wali dalam pernikahan, maka pernikahan tersebut tidak sah. Hukum pernikahan. Pertama adalah wajib bagi orang yang mampu menikah dan khawatir terjerumus dalam kemaksiatan. Kedua, sunnah bagi orang yang mampu menikah tapi masih bisa menahan diri. Dan ketiga adalah mubah, yang artinya diperbolehkan. Dan keempat, makruh bagi orang yang belum mampu tapi memaksakan dirinya untuk menikah. Dan yang kelima adalah haram bagi orang yang menikah karena hawa nafsu, mengurus keuntungan materi, atau hanya mempermainkan orang-orang lain. Pernikahan menurut perundang-undangan di Indonesia. Pertama, pernikahan menurut kompilasi hukum Islam di Indonesia. Kompilasi hukum Islam di Indonesia ini sudah ada sejak tahun 1991 dan dijelaskan tentang pernikahan dalam kompilasi hukum Islam Indonesia ini. Dan kedua adalah pernikahan menurut UU nomor 1 tahun 1974. Yang pertama adalah kewajiban pencatatan perkawinan. Pertama, setiap perkawinan harus dicatat. Yang kedua,
pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh pegawai atau petugas pencatat nikah. Yang ketiga, setiap perkawinan dilaksanakan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Dan yang terakhir, perkawinan dilakukan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang. Kedua, ada sahnya perkawinan. Sahnya perkawinan diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1. Yaitu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Dan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad nikah yang kuat untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya menjadi nilai ibadah. Tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan juga diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Islam, lebih lanjut dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang mana tujuannya sama yang seperti sudah saya sebutkan tadi, yaitu sakinah, mawadah, dan rahmah. Dan yang terakhir ada batasan-batasan dalam berpoligami. Dalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 1 dan 2 menjelaskan pada dasarnya suatu perkawinan hanya boleh di antara satu suami dan satu istri, di mana satu suami hanya diperbolehkan untuk mempunyai satu istri dan sebaliknya. Namun bagi suami yang diperbolehkan beristri lebih dari satu, pengadilan memberikan izin berpoligami dengan syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kedua, istri tidak dapat menjalankan kewajiban. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Adapun prosedur untuk melakukan ini bagi seorang suami, pertama, mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Kedua, disetujui oleh istri. Ketiga, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Dan terakhir, ada jaminan suami akan berlaku adil. Untuk pernikahan poligami juga diatur dan dicantumkan dalam surat An-Nisa ayat 3, yaitu fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa'in hiftum alla ta'dilu fawahidata. Maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mau berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Selanjutnya adalah pekerja keras. Sebuah keluarga muslim yang terdiri dari suami, istri, dan anak wajib memiliki sifat ini, yaitu bekerja keras. Next slide. Dalil nakli kerja keras. Wa qul ya'malu fasayarallahu a'malukum wa rasuluhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ya'malu fasayarallahu a'malukum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu.
dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. At-Taubah ayat 105. Peran penting kerja keras. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan keterampilan. Yang keempat, membentuk kepribadian yang bertanggung jawab. Yang kelima, menjalin hidup bermasyarakat. Yang keenam, menyehatkan jasmani dan rohani. Selanjutnya, etika kerja keras. Dalam melakukan kerja keras, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah tentunya ikhlas bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah itqan, yaitu tekun dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Yang ketiga adalah jujur dan amanah. Yang keempat adalah menjaga etika sebagai seorang muslim, seorang yang beragama Islam. Lalu yang kelima adalah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah tertuang dalam Al-Quran dan hadis maupun sudah ada pendapat ulama yang umum soal itu. Lalu yang keenam adalah menghindari syubhat, yaitu perkara yang keharaman dan kehalalannya masih abu-abu dan tidak jelas bagaimana. Lalu yang ketujuh adalah menjaga ukhuwah Islamiyah, baik antar sama pekerja maupun kepada bawahan maupun atasan. Selanjutnya. Dan yang terakhir, ada kiamat. Ini merupakan dalil kiamat, yaitu surat Al-Qari'ah, surat ke-11, ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هوية وما أدراك ما هي narun hamiyah. Yang artinya adalah hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laur yang bertebangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Iman kepada kiamat. Yaitu mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang, di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal akan menanti. Setelah itu, manusia akan dimintai tanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya selama di dunia. Hikmah dan perilaku iman kepada kiamat. Pertama, hikmah. Hikmahnya adalah meningkatkan keimanan dan mendorong orang untuk beramal soleh. Ketiga, mendorong orang untuk berani menegakkan amal bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, yaitu menegakkan kebajikan atau kebenaran dan menjauhi dan atau menolak keburukan atau batil.
Keempat, memperoleh keterangan batin. Kelima, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dan terakhir, menghilangkan takabur. Untuk perilaku yang mencerminkan iman kepada kiamat, pertama adalah beribadah, dan akhlakul karimah, dan yang terakhir, sering bertaubat. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.